Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Di kuliner legendaris part 5 ini, aku mau ajak kalian ke tempat yang legend banget. Dan ini legendnya legend teman-teman. Sekarang ini aku sudah ada di daerah Denpasar, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Mungkin teman-teman yang dari Bali udah tahu ya kalau daerah Jalan Gajah Mada ini jalan yang jadul banget, istilahnya kayak mirip kayak Chinatown-nya Denpasar mungkin ya. Jadi di sini dari bangunan-bangunannya dia udah kelihatan beda banget gitu sama bangunan-bangunan zaman sekarang. Di sini tuh ada satu rumah makan yang mungkin kalau teman-teman lewat Jalan Gajah Mada, sekelibetan atau pas lewat gitu, pasti at least kalian notice. Nama restorannya itu Restoran Atom Baru. Nah, katanya sih mereka jual Chinese food dan aku penasaran banget karena katanya ini salah satu restoran yang paling jadul yang ada di daerah Denpasar. Gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja. Yuk! Waktu bikin playlist kuliner legendaris Bali ini, aku mulai kepikiran, kenapa aku nggak coba untuk cari tahu tempat makan mana sih yang paling jadul di daerah Denpasar? Dan mulailah aku searching dan cari-cari di Google. Tapi nggak nemu. Akhirnya dapat ide untuk nyobain main ke daerah yang tempo dulu banget. Mana lagi kalau bukan di Jalan Gajah Mada. Dan aku baru ingat kalau pas lewat sini, sering lihat restoran yang agak aneh gitu. Karena tulisan papan namanya yang udah jadul banget. Dan posisi gedungnya udah kalah tinggi sama jalan. Ini nih, nama restorannya Atom Baru. Kalau kalian dari arah Jalan Imam Bonjol, bangunan 4 lantai ini lokasinya ada sebelum jembatan. Dan persis di seberang pintu masuk Pasar Seni Kumbasari. Dari depan aja, kalian bisa lihat di spanduknya ada tulisan Since 1940. Gokil! Berarti tahun ini udah genap 78 tahun restoran ini berdiri ya. Dan pas masuk ke dalam restorannya, kalian bakal ngerasain suasana yang beda banget. Mejanya berbentuk lingkaran dan kursinya kayak kursi hajatan. Mungkin dulu tempat ini sering dipergunakan untuk acara pernikahan dan lain-lain ya. Dan di dekat pintu ada beberapa barang koleksi dan peninggalan zaman dulu yang disimpan dan kondisinya masih baik. Coba perhatikan sepatu keramik yang kecil ini. Kata ownernya, dulu sepatu ini dipakai oleh salah satu anggota keluarga mereka coba. Padahal itu ukurannya kecil banget. Paling panjangnya nggak sampai 15 cm coba. Kok kakinya bisa masuk ya? Selain itu, di bagian dindingnya juga ada banyak foto-foto restoran ini dari masa ke masa. Tuh, ada yang dari tahun 60, 70, 80, dan banyak barang antik juga seperti jam ini yang katanya udah ada dari zaman Belanda. Tapi by the way, kok nggak ada foto yang dari tahun 1940 ya? Di sini, aku juga dikasih lihat buku menu mereka yang udah nggak dipakai lagi sekarang. Di dalamnya ada 3 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Coba lihat tuh, nomor telepon rumahnya masih 4 digit. Menurut kalian, kira-kira ini tahun berapa coba? Datang ke sini tuh serasa kayak masuk ke mesin waktu, tau nggak? Kayak bisa flashback ke masa lalu gitu. Tapi by the way, jangan lupa, ini bukan museum ya, tapi restoran. Jadi tetap fokus, misi kita ke sini untuk mereview makanan mereka. Di sini aku pesen 2 menu. Yang pertama ada mie goreng ayam dan bistik ayam. Kita langsung kulik isinya apa aja. Yuk! Untuk mie goreng ayam, isinya simple banget. Ada mie goreng, potongan ayam, telur, dan sayurnya ada sawi hijau. Sedangkan untuk bistik ayam, ada ayam goreng tepung, kentang goreng, tomat, mentimun, dan terakhir disiram sama saus bistik. Makan! Teksturnya, mie-nya tuh nggak terlalu kenyal ya. Mie-nya juga bukan mie gepeng yang besar-besar itu, tapi mie-nya tuh lebih kecil. Rasanya sih nggak terlalu gurih banget ya, jadi kayaknya ini mecinnya dikit ya, kayaknya sih. Jatuh! Kalian masih inget ada 3 lampion yang digantung di depan pintu masuk tadi kan? Tiba-tiba ada angin kenceng banget, terus lampion yang di tengah jatuh. Pertanda apa ya? Nih aku coba lagi ya. Nggak terlalu gurih, jadi kayaknya pakai mecinnya tuh nggak terlalu banyak ya. Kurang gurih dikit lagi. Generasi micin. Itu mantap sih. Cuman ini udah oke.
Teksturnya aku suka, ukuran mie-nya yang kecil-kecil itu enak gitu. Jadi kayak di mulut itu nggak terlalu penuh. Aku mau cobain kuahnya dulu deh. Rasanya yang paling kerasa sih menurut aku rasa jahenya ya. Jahenya nendang banget sih ini. Baru makan sedikit aja udah nomor satu yang paling kerasa jahenya. Ini ada potongan garlicnya di atasnya nih, putih-putih kecil-kecil ini. Kayak garlic yang dicop cukup banyak. Dan rasa garlicnya juga kerasa banget. Ayamnya itu di fillet tipis-tipis gitu, terus kemudian dibalurin sama tepung, kemudian digoreng dan disiram sama kuah bistik ya. Ini jahenya sih yang paling nendang ini tau. Kalau kalian pesen bakminya sama bistik ayamnya itu porsinya banyak banget, jadi sebenarnya kalian pesen satu itu bisa untuk 2 orang. Oh iya, di bistik ayamnya itu juga ada kentang goreng. Kentang gorengnya tuh jadi kayak agak lemes karena ini bukan french fries ya. Jadi ini bener-bener kentang asli yang digoreng. French fries kan kentang olahan yang udah dicampur sama berbagai bumbu dan tepung ya. Tapi ini kentang asli, jadi lemes dia bentuknya. Nah ini kentang gorengnya aku suka temen-temen, mantep banget nih. Makan. Enak banget, parah. Cuman rasa jahenya itu agak sedikit over ya, tapi masih oke sih. Recommended banget sih, kalau yang bistik ayam ini menurut aku recommended banget sih. Jadi wajib banget buat kalian cobain kalau kalian mampir ke sini. Oh iya, kalau kalian pesen bistik ayamnya itu dikasih timun sama tomat yang porsinya banyak banget. Timunnya tuh gede-gede kayak gini loh. Kan gede banget. Jadi kayak meledak di mulut. Seger. Seperti biasa, di video kuliner legendaris Bali, aku pasti review 2 tempat makan ya. Jadi nggak cuma satu aja. Dan sekarang ini kalian bisa lihat di belakang aku itu sekarang lagi ada di Pantai Seminyak. Sekarang ini sudah ada di pantai, kira-kira makan apa ya? Katanya sih di sini ada makanan yang terkenal banget teman-teman. Dan katanya sih banyak artis yang udah pernah makan di situ. Nah, itu loh. Namanya bakso gerobak biru 66 Cak Sujadi. Kita cobain makan bakso itu. Let's go. Sekarang ini aku ada di Pantai Seminyak. Lokasi baksonya itu ada di depan pintu masuk. Dari penampakan gerobaknya sih persis kayak gerobak bakso abang-abang yang ada di mana-mana. Sekilas gak ada bedanya. Dan ternyata di daerah situ yang jual bakso juga banyak. Penasaran apa sih yang bikin bakso ini istimewa? Yuk makan! Aku pesan bakso campur komplit. Di sini ada 4 bakso halus, 1 bakso kasar yang ukurannya lebih besar, toge, mie kuning, bihun, tahu bakso, dan pangsit goreng. Makan. Ini bakso biasa sih teman-teman. Kayak kita beli di abang-abang itu. Aku nggak ngerasain ada sesuatu yang spesial atau gimana, nggak ada sih. Ini cuman bakso biasa aja yang kita biasa beli di abang-abang. Cuman dia kan lokasinya jualnya strategis ya, karena jualnya di Pantai Seminyak. Jadi banyak turis, banyak wisatawan yang makan di sini gitu. Aku nggak tahu kenapa bakso ini bisa terkenal dibanding bakso-bakso yang lain, karena di sekitaran sini juga banyak banget yang jual bakso teman-teman. Aku nggak tahu bedanya apa, tapi kalau bakso yang ini sih so far aku makan bakso halusnya itu persis kayak kita makan bakso yang di abang-abang biasanya itu sih. Bukan nggak enak ya, bukan nggak enak, cuma nggak ada yang spesial sih, biasa aja gitu. Kita kasih cabai deh, coba yuk. Kasih cabai dikit, kasih kecap dikit. Pangsit goreng. Ya pangsit goreng, ya pangsit goreng. Emang mau gimana? Nggak ada isinya ya, ini pangsit gorengnya bener-bener cuma kulit pangsit aja. Jadi biasanya kan kadang di tengah, kalau pangsit goreng yang bentuknya kembang atau yang bentuknya lonjong, itu biasanya ada isinya, tapi ini nggak ada isinya. Jauh lebih enak kalau dikasih cabai sama kecap.
Dan mereka ini bukannya katanya sih dari jam 2 sampai jam 6 sore ya. Jadi cuma 4 jam aja. Jadi kalian kalau mau nyoba di sini harus pas waktunya karena bukannya cuma sebentar banget loh. Dan kayaknya kalian kalau duduk di sini itu harus beli minum teman-teman. Karena ini kan mejanya bukan mejanya dari bakso itu di belakang. Jadi kalian harus pesan minum juga dan nanti pesan minumnya itu dari yang punya meja ini. Jadi ada Fanta, ada Aqua. Oke guys, segitu dulu untuk kuliner legendaris part 5 ini. Udah lama aku nggak ke pantai. Mungkin teman-teman yang dari luar Bali mungkin kayak ngerasa enak ya tinggal di Bali bisa tiap hari ke pantai gitu kan kayak gini. Nah tuh. Tapi jujur aku tuh ke pantai sebulan sekali aja belum tentu loh teman-teman. Jarang lah ke pantai. Maksudnya tiap hari ke pantai. Kerja kali. Curhat. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di @abnormatravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Kalau kalian main ke daerah Gajah Mada, di sini itu kan ada Tukat Badung ya. Tukat apa sih nih? Sungai Badung ya, kalau nggak salah. Nah, sungainya itu lagi direnovasi sama pemerintah Denpasar dan sekarang itu hasilnya bagus banget teman-teman. Kalian bisa lihat di belakang aku tuh sungainya rapi. Jadi di sebelah kanan kirinya itu ada jalan kakinya. Sekarang ini aku sudah ada di Pura apa ini namanya? Sekarang ini aku sudah ada di depan Pura Desa Lanpuseh, di sebelahnya Tukat Badung yang tadi. Dan katanya sih ini dulu tahun 1940 waktu restoran Atom Barunya tuh waktu pertama kali buka, lokasinya tuh di sini sebelum pura ini. Katanya sih, aku juga nggak tahu ya. Kata ownernya tadi seperti itu. Tahun 1960 restorannya tuh baru pindah ke daerah situ, ke lokasi yang sekarang. Dan dari 1960 sampai sekarang lokasinya masih nggak berubah, jadi tetap di situ. Jadi sebenarnya restorannya tuh udah ada dari tahun 1940, tapi kalau bangunannya yang di situ itu dari tahun 1960. Katanya sih seperti itu.